Irwansyah takjub lihat calon buah hatinya. Oke guys, sebelum kita lanjut silakan tekan like, subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari mantan warkop. Belakangan ini pasangan artis Zaskia Sungkar dan Irwansyah tengah jadi sorotan. Pasalnya, mereka baru saja mengumumkan kehamilan setelah berjuang selama 10 tahun lamanya. Baru-baru ini, Irwansyah pun tak sabar ingin menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan bakal bayi pertamanya itu. Irwansyah pun mengajak Zaskia ke dokter untuk USG. Beneran loh yang, maksudnya aku kayak bener-bener pengen lihat gitu. Kan kemarinnya segini kayak kecil gitu kan. Terus sekarang kayak gimana aku pengen ngelihat, ucap Irwansyah pada istrinya. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung menangani Zaskia. Dokter memperlihatkan setiap bagian tubuh si janin yang sudah mulai kelihatan, mulai dari jantung, tangan hingga pusar. Masya Allah, udah kelihatannya kalau gitu, ucap Irwansyah. Akan tapi, dokter kaget, lalu menyarankan agar Zaskia Sungkar lebih banyak minum air putih. Karena kurang minum, bentuk kandungan belum terlihat bulat. Ini masih kurang minum nih, berapa liter minumnya, diukur enggak? Tanya dokter. 2. Dari botolnya sih 2 liter, jawab Zaskia. Kurang deh, banyakin ya. Kandungannya belum bulat nih, kata dokter. Tuh kalau dilihat kan bagus ya, tapi kurang bulat. Harusnya lebih besar ini. Tapi enggak apa-apa, sambung dokter. Kita ketahui bersama bahwa air memiliki peranan penting bagi tubuh manusia karena proporsinya yang besar, dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Jadi dapat dibayangkan betapa pentingnya air bagi tubuh manusia, terutama dalam kehamilan. Berkaitan dengan itulah mengapa pada masa kehamilan, jumlah air pada tubuh harus tetap terjaga. Setiap kali sel ibu memberikan pertumbuhan pada sel janin, 75% atau lebih volume sel, harus diisi dengan air. Karena itulah pertumbuhan janin sangat bergantung pada ketersediaan cairan. Adapun beberapa manfaat lain dari air selama kehamilan di antaranya. 1. Memperlancar aliran darah. Sebagian besar komponen dalam tubuh manusia, berupa sel-sel dan jaringan, bukan hanya mengandung air tapi secara terus-menerus diliputi oleh air. Sel tubuh termasuk peredaran darah perlu air untuk dapat berfungsi dengan baik. Lantaran air dalam darah tersedot untuk keperluan tubuh, darah menjadi kental sehingga perjalanannya ke seluruh tubuh menjadi kurang lancar. Dengan masuknya air putih ke dalam tubuh, kebutuhan darah akan air tercukupi, aliran darah ke tubuh ibu maupun janin akan lancar dengan sendirinya. 2. Mencegah kelahiran prematur. Persalinan prematur berkaitan erat dengan dehidrasi. Dehidrasi berat pada trimester 3 dapat memicu kontraksi. Akibatnya persalinan prematur pun terjadi. Air putih akan membantu ibu hamil menyeimbangkan tubuh dari kebutuhan cairan dan membantu nutrisi yang ibu konsumsi mengalir melalui darah ke janin. Dengan gitu janin mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Dengan masuknya air putih ke dalam tubuh, kebutuhan darah akan air tercukupi, aliran darah ke tubuh ibu maupun janin akan lancar dengan sendirinya. 3. Membuang bakteri melalui ginjal. Cairan di dalam tubuh merupakan media transportasi limbah untuk dibuang keluar melalui urin. Pada ibu hamil, rahim yang membesar mengakibatkan sebagian urin tertahan saat buang air kecil. Ini tentu dapat membahayakan, karena sisa urin ini menjadi tempat bakteri berkembang biak. Dengan cukup minum, tubuh bisa membersihkan racun atau buangan dari berbagai bagian tubuh melalui ginjal untuk dibuang. Minum air putih bisa juga mengurangi risiko penyakit batu ginjal. Ginjal bekerja keras melakukan penyaringan darah. Kurang air bisa merusak sistem ginjal, sehingga urin yang tertimbun dalam tubuh dapat meracuni tubuh termasuk janin. Dengan masuknya air putih ke dalam tubuh, kebutuhan darah akan air tercukupi, aliran darah ke tubuh ibu maupun janin akan lancar dengan sendirinya. 4. Mencegah sembelit. Air putih berperan sebagai pelancar bagi saluran pencernaan. Sebab air memperlancar pekerjaan saluran cerna.
Apalagi sebagian besar ibu hamil mengeluh sembelit. Air putih bisa menjadi jawaban atas keluhan ini di samping pentingnya konsumsi makanan berserat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan tercerna dan berjalan lancar bila ada asupan cairan yang cukup. Pada kondisi kurang cairan, usus besar dan kecil tetap akan bekerja sebagaimana mestinya. Tapi cairan dari feses akan diserap untuk menjaga agar tubuh tetap hidrasi, cukup cairan. Akibatnya, feses menjadi lebih keras dan buang air besar ibu mengalami masalah. Setiap saat manusia akan kehilangan air melalui pernapasan, keringat, urine, dan pergerakan usus. Agar tubuh berfungsi normal, maka air yang hilang harus digantikan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung air. Khusus wanita hamil, direkomendasikan untuk paling sedikit minum 2,4 liter, 8-10 gelasnya adalah air putih. Sedangkan saat menyusui disarankan untuk minum 3,0 liter air, 12,5 gelas, setiap harinya. Kebutuhan air tiap ibu hamil memang berbeda-beda, tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan air tidaklah harus melulu dengan air putih. Jus buah, jus sayur, susu, kuah sup, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Hindari minum bersoda karena mengandung terlalu banyak gula dan soda yang dapat berdampak buruk pada janin. Selain itu, hindari pula minuman berkafein. Kafein yang diminum berlebihan di masa awal kehamilan dapat menjadi pencetus terjadinya keguguran.